Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barokatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim.
syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 128. Bismillahirrahmanirrahim. Mabhatsus Shaumi, pembahasan tentang puasa. Jadi mulai hari ini kita akan membahas tentang puasa. Fotokopian ini sampai akhir fotokopian itu membahas tentang puasa. Jadi kalau sampai sebelum Ramadan ini kitab ini selesai, fotokopian ini selesai, berarti kita sebelum berpuasa kita mempersiapkan diri tentang ilmu dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu syahri Ramadana, keutamaan bulan Ramadan. Jadi keutamaan bulan Ramadan. Wa'lamu, ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, bahwa ketahuilah wahai saudara-saudaraku, yassarnallahu wa iyyakum lil yusra, semoga Allah memudahkan kita dan kalian semua menghadapi segala urusan-urusan. Nah, sebelum pembahasan doa dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita mudah di dalam menghadapi urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan itu mudah kalau dikehendaki oleh Allah mudah. Urusan itu akan sulit jika dikehendaki Allah sulit. Maka kita dekatkan diri kepada Allah, lalu kita mohon kepada Allah dimudahkan segala urusan, maka insya Allah urusan-urusan kita akan mudah, hadirin sekalian. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah, lalu kita mohon kepada Allah. Kalau urusan dikehendaki oleh Allah mudah, akan mudah. Tapi kalau dikehendaki Allah sulit, akan sulit, hadirin sekalian. Meskipun kelihatannya tadi mudah, nggak taunya jadi panjang, hadirin sekalian, itu bisa terjadi. Dan kebalikannya, yang seolah-olah sulit lalu Allah permudah jadi mudah, hadirin sekalian. Wa jannabana al-usra, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari kesulitan-kesulitan. Wa ghafara lana, mudah-mudahan Allah mengampuni kami fil akhirati, di akhirat, wal ula, dan di dunia. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah, anna syahra ramadana, bahwa bulan Ramadan itu syahrun, adalah bulan azimul qadri wal manzilati, yang besar kedudukannya dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita semua beribadah, hadirin sekalian. Jadi fokus di dalam bulan Ramadan itu nanti kita beribadah kepada Allah karena nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah anggap besar, hadirin sekalian. Sesuatu yang Allah anggap kecil, kita anggap kecil, hadirin sekalian. Maka kita akan bahagia, hadirin sekalian. Yang Allah anggap penting, kita anggap penting. Yang Allah anggap tidak penting, kita anggap tidak penting, hadirin sekalian. Maka kita akan bahagia, hadirin sekalian. Sholat 5 waktu Allah menganggap penting, kita anggap penting, hadirin sekalian.
Misalkan baca Quran, khusyuk di dalam sholat, Allah menganggap itu penting, maka kita anggap penting, maka insya Allah kita bahagia hadirin sekalian. Yang tidak Allah anggap penting, kita anggap tidak penting hadirin sekalian. Misalkan hari ini ternyata nggak dapat untung, nah untung dunia menurut Allah itu kecil nilainya hadirin sekalian. Kul mata'ud dunya qalil, katakanlah dunia itu nilainya sedikit. Jadi berapapun kita punya duit banyak, bagi Allah itu nilainya sedikit hadirin sekalian. Berapapun kita disuap biar milih salah satu paslon, nilainya sedikit hadirin sekalian, karena dunia itu nilainya kecil hadirin sekalian. Ada kiai disuapnya nggak kira-kira 8 M hadirin sekalian di Jawa Timur, ama mobil ditolak hadirin sekalian, ditolak sama kiai tersebut, langsung dipecat hadirin sekalian, dipecat jadi ketua PWNU Jawa Timur hadirin sekalian. Begitu sudah luar biasa kondisi sekarang hadirin sekalian. Jadi kita terhadap urusan politik hadirin sekalian, terhadap urusan politik usahakan kita milih orang yang baik hadirin sekalian. Standarnya adalah sidik, tablik, amanah, fatonah, jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdas hadirin sekalian. Itulah yang kita pilih hadirin sekalian. Jadi kita usahakan jangan berharap sesuatu dari calon pemimpin hadirin sekalian. Kalau dikasih lain lagi urusannya, tapi kalau kita minta usahakan jangan hadirin sekalian. Apalagi mintanya buat pribadi, lebih jangan lagi. Kalau mintanya buat masjid, buat musola, buat ke RW-an, buat bangun jembatan, itu masih boleh hadirin sekalian. Tapi kalau buat pribadi usahakan hilangkan hadirin sekalian, karena itu adalah penyebab korupsi hadirin sekalian. Saya mau jadi calon pemimpin, modalnya gede, ini dikasih duit, ini dikasih duit, ini dikasih duit, ini minta dikasih, ini minta dikasih, ini minta dikasih. Itu oleh calon pemimpin dianggap modal hadirin sekalian. Itu modal. Nanti kembalinya kapan? Kalau dia jadi korupsi yang banyak hadirin sekalian. Nah berarti kalau kita minta hadirin sekalian, minta secara tidak langsung, kita adalah penyebab korupsi hadirin sekalian. Berarti kalau kita minta jangan. Kalau dikasih bisa nolak lebih bagus, nggak bisa nolak terima hadirin sekalian. Nggak bisa nolak terima. Yang penting jangan berharap dulu hadirin sekalian. Jangan berharap dikasih hadirin sekalian. Kalau untuk pribadi itu jangan sama sekali. Tapi kalau untuk yang lain, kemaslahatan umum itu boleh-boleh saja hadirin sekalian. Jadi itu nanti akan menjadi penyebab dia calon pemimpin udah modalnya gede, nggak jadi, akhirnya stres, jadi korupsinya banyak hadirin sekalian. Itu sekedar gambaran hadirin sekalian. Jadi usahakan kita benar-benar memilih itu sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, sidik, amanah, tablik, fatonah. Udah itu saja hadirin sekalian. Jadi kita kalau dikasih hadirin sekalian, dikasih, kita tetap punya pilihan bebas hadirin sekalian. Dikasih, terima, milihnya bebas. Jangan milih yang ngasih duit hadirin sekalian. Jangan milih yang ngasih duit hadirin sekalian. Insya Allah kalau ini kita lakukan, kedepannya Indonesia lebih baik lagi hadirin sekalian, insya Allah. Jadi dunia itu nilainya kecil, maka kita anggap kecil. Untung hari ini kita anggap kecil, maka kita dunia kita anggap kecil, maka insya Allah kita bahagia hadirin sekalian. Khusyuk di dalam sholat nilainya besar, maka kita anggap besar menurut kita, maka kita insya Allah akan bahagia hadirin sekalian. Indallahi, di sisi Allah, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa inda rasulihi, dan di sisi Rasulnya. Bulan Ramadan itu kedudukannya tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Wa huwa, bulan Ramadan itu sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan. Jadi bulan Ramadan adalah
nama lainnya Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan. Artinya bulan yang paling utama ya bulan Ramadan, hadirin sekalian. Jadi bulan yang paling utama bulan Ramadan. Sama dengan Jumat dijuluki Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari, hadirin sekalian. Nah, artinya hari yang paling utama hari Jumat dan malam Jumat, hadirin sekalian. Jadi sekarang ini dalam Islam pas maghrib nih malam Jumat, berarti ini hari Jumat, hadirin sekalian. Karena pergantian hari dalam Islam itu maghrib. Terbenam matahari, maghrib itu ganti hari. Berarti ini malam Jumat, berarti hari Jumat, hadirin sekalian. Jadi sekarang ini hari Jumat. Kita menyebutnya malam Jumat, masih hari Kamis. Pergantiannya entar jam 12. Itu kalau Masehi atau nasional. Tapi kalau dalam Hijriah ini sudah ganti hari, ini hari Jumat, hadirin sekalian. Jadi malam Jumat dan hari Jumat adalah malam yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan bulan Ramadan, bulan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu siyamahu 'alal muslimina wa katabahu 'alaihim. Allah memfardukan dan mewajibkan berpuasa di dalam bulan Ramadan bagi kaum muslimin. Jadi puasa itu diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan. Puasa itu adalah rukun Islam, yang termasuk rukun Islam. Rukun Islam itu kalau ditinggalkan dosa besar, hadirin sekalian. Rukun Islam itu kalau ditinggalkan itu hukumnya dosa besar, hadirin sekalian. Sholat rukun Islam, ditinggalkan dosa besar, hadirin sekalian. Jadi dosa itu ada dua. Ada dosa melaksanakan yang diharamkan oleh Allah. Ada dosa meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, hadirin sekalian. Jadi kita nggak puasa jangan dianggap biasa-biasa aja. Bulan Ramadan kita minum di jalanan, jangan dianggap biasa-biasa aja. Orang tersebut dosa besar, hadirin sekalian. Kalau tidak ada alasan, misalkan musafir, misalkan wanita lagi berhalangan, itu jadi meninggalkan rukun Islam satu harinya dosa besar, hadirin sekalian. 30 hari nggak puasa, lalu 30 kali melakukan dosa besar, hadirin sekalian. Orang yang sudah balik itu berkewajiban melaksanakan perintah Allah. Jika orang tersebut ternyata tidak melaksanakan perintah Allah, lalu dia mau bertobat, maka semenjak balik perintah Allah itu wajib diqodho, hadirin sekalian. Jadi taubat itu ternyata nggak sembarangan, saya mau taubat tinggal taat kepada Allah, enggak, hadirin sekalian. Ada melaksanakan perintah-perintah Allah yang sebelumnya, hadirin sekalian. Misalkan kita balik umur 15 tahun, anggaplah umur 15 tahun, kita baru sadar melaksanakan perintah Allah umur 20 tahun. Berarti 21, 16, 17, 18, 19, 25 tahun kita tidak melaksanakan puasa Ramadan. Itu bisa dihitung, hadirin sekalian. Berarti 5 bulan. 5 bulan berarti 30 kali 5, 150 hari kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, dan itu kita qodho, hadirin sekalian, sampai lunas. Nah, lebih utama mengqodho yang wajib daripada melaksanakan ibadah sunnah, hadirin sekalian. Jadi lebih utama mengqodho yang wajib daripada memperbanyak ibadah sunnah. Begitu juga sholat, hadirin sekalian. Sholat kita umur 15 tahun misalkan kita sudah balik. Kita 15 tahun sudah balik. Lalu baru sadar mau melaksanakan perintah Allah umur 20 tahun. Umur 20 tahun berarti 5 tahun itu selama itu tidak sholat, hadirin sekalian. Nah, sholat selama 5 tahun itu diqodho, hadirin sekalian. Nah, kalau puasa agak mudah mengqodhonya, tinggal ini bisa puasa nih, puasa. Ini nggak bisa,
Enggak, terus sampai lunas hadirin sekalian, dihitung pakai hari. Nah, kalau sholat hadirin sekalian, mengkodoknya adalah setiap habis sholat dicicil hadirin sekalian. Setiap habis sholat, sholat wajib lagi yang dulu belum dikerjakan hadirin sekalian. Habis sholat zuhur sekali, mengkodok sholat zuhur yang dulu. Habis sholat asar lagi, mengkodok sholat asar yang dulu. Habis sholat maghrib lagi, mengkodok sholat maghrib yang dulu, terus sampai lunas hadirin sekalian. Nah, itu insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau ini berat, kata sebagian ulama, ada yang menyatakan perbanyaklah ibadah sunnah kalau ini ternyata berat hadirin sekalian, yaitu sholat sunnah. Jadi ini ada dua pendapat. Nah, pendapat yang kuat adalah mengkodok hadirin sekalian. Jadi puasa adalah rukun Islam, meninggalkan rukun Islam adalah dosa besar hadirin sekalian. Itu satu harinya hadirin sekalian melakukan dosa besar hadirin sekalian. Nah, rukun Islam ini Allah wajibkan di dalam bulan Ramadan hadirin sekalian. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua yang ngaku beriman, hendaklah kita berpuasa di dalam bulan Ramadan hadirin sekalian. Allah kasih tahu bulan puasa itu bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad telah diwajibkan puasa hadirin sekalian. Cuma tata caranya berbeda hadirin sekalian. Waktunya juga berbeda, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek hadirin sekalian. Tetapi puasa itu bukan syariat baru, tetapi sudah Allah wajibkan sejak zaman Nabi Adam hadirin sekalian. Jadi sejak zaman Nabi Adam sudah diwajibkan puasa hadirin sekalian. Allah beritahu bahwa umat-umat sebelum kita itu berpuasa agar kita itu merasa ringan di dalam melaksanakan ibadah yang namanya puasa ini hadirin sekalian. Karena kalau sama-sama terasa lebih ringan hadirin sekalian. Oh, ternyata bukan umat Nabi Muhammad saja, umat yang dulu juga berpuasa bersama-sama itu lebih ringan. Contohnya adalah berpuasa itu lebih ringan, contohnya bulan Ramadan puasa lebih ringan daripada puasa 6 hari di bulan Syawal hadirin sekalian. Coba kita puasa tanggal 2 Syawal, puasa sunnah hadirin sekalian. Itu berat sekali hadirin sekalian. Si A nggak puasa, si B nggak puasa, banyak makanan, banyak kue, kita sendirian puasa bulan Syawal hadirin sekalian. Jadi dengan sama-sama itu terasa lebih ringan hadirin sekalian. Allah beritahu bahwa orang-orang dulu juga berpuasa agar puasa itu lebih ringan kita laksanakan, agar puasa itu mudah kita laksanakan hadirin sekalian. Karena puasa itu kalau bersama-sama lebih ringan. Contohnya ya bulan Ramadan hadirin sekalian. Di rumah puasa semua, jadi yang mau ngebatalin anak kecil nggak jadi, kakaknya puasa, adiknya puasa, akhirnya puasa sampai maghrib hadirin sekalian. Jadi puasa itu dengan bersama-sama menjadi lebih ringan, sehingga Allah sebutkan bahwa orang-orang dulu juga berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya kalau puasanya benar hadirin sekalian, maka kita semua menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Pada saat mengendalikan hawa nafsu, setan itu sulit masuk ke dalam diri kita karena ditahan oleh rasa lapar hadirin sekalian.
Nah, dengan demikian kita akan menjadi orang yang bertakwa, hadirin sekalian. Al-Baqarah ayat 183. Wa fihi, dan di dalamnya, a'ni syahrul ramadhana, yang saya maksudkan adalah bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan juga anzalallahu kitabahu, Allah menurunkan kitabnya, Allah menurunkan kitab Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan disebut juga Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an itu diturunkan, hadirin sekalian. Wa ja'ala min layalihi Lailatul Qadri. Allah jadikan salah satu malamnya adalah malam Qadar, yaitu Lailatul Qadar, allati hiya khairun min alfi syahrin, yang malam Qadar itu kedudukannya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi malam Qadar itu kedudukannya lebih baik daripada 1000 bulan. Wal alfu syahrin aksaru min salasin wa samanina sanatan. 1000 bulan itu lebih banyak dari 83 tahun, hadirin sekalian. Jadi 1000 bulan lebih banyak daripada 83 tahun. Berarti kalau kita beribadah di malam Qadar atau di Lailatul Qadar sama dengan kita ibadah selama 83 tahun, hadirin sekalian. Nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya untuk umat Nabi Muhammad. Umat-umat lain gak diberikan, hadirin sekalian. Jadi mau pahala banyak, ya ibadahnya banyak, itu umat terdahulu. Tapi kalau umat Rasulullah Nabi Muhammad, hadirin sekalian, ibadah sedikit bisa nilai besar. Di antaranya Lailatul Qadar, hadirin sekalian. Jadi umat Nabi Muhammad itu banyak keistimewaan. Umat dulu umurnya panjang-panjang, hadirin sekalian. Nabi Nuh misalkan umurnya 900 tahun. Ya, umatnya sekitar 1000 tahun, 800 tahun, 1000 ke atas dikit, hadirin sekalian. Segitulah umur-umur umat terdahulu, hadirin sekalian. Terus tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Nah, umur umat Nabi Muhammad itu sekitar 60 tahunan, hadirin sekalian. Jadi umur umat Nabi Muhammad sekitar 60 tahunan, hadirin sekalian. Nah, umur 60 tahun bisa mengejar 900 tahun, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Di antaranya adalah Lailatul Qadar, hadirin sekalian. Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah biar selama Ramadan kita isinya ibadah, hadirin sekalian. Coba kalau dikasih tahu tanggal sekian, rame-rame orang ibadah di hanya tanggal itu, hadirin sekalian. Tapi dirahasiakan oleh Allah adanya di bulan Ramadan. Titik, itu yang pasti, hadirin sekalian. Maka selama Ramadan ibadah, Lailatul Qadar pasti dapat, hadirin sekalian. Fata'ammal, maka perhatikanlah, hisab dzalika, hitungan ini. Wa tafakkar, dan pikirkanlah, fi nafsika, di dalam dirimu, ayyulailatin, malam manakah, hadhil lailata sarat indallahi khairun wa afdala min hadhil muddatit tawilah, dibandingkan dengan malam ini yang Allah jadikan lebih baik dan lebih utama daripada 1000 bulan, daripada masa yang sangat lama. Artinya tidak ada malam atau hari yang lebih utama daripada Lailatul Qadar ini, hadirin sekalian. Lailatul Qadar itu malam yang paling utama, tidak ada malam-malam lain yang utama. Maka usahakan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unsila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an.
hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin dan penjelasan, minal huda dari petunjuk, wal furqan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, pertama, Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Al-Qur'an itu Allah jelaskan sebagai petunjuk bagi manusia. Kita ini ciptaan Allah, yang tahu yang paling baik buat kita adalah pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih tahu, ini loh petunjuk biar bahagia, yaitu Al-Qur'an. Nah, ada orang yang nggak milih Al-Qur'an, pilih kitab yang lain, yang nggak bahagia, hadirin sekalian. Karena pencipta kita sudah menentukan, ini buat bahagia kitabnya Al-Qur'an, petunjuknya Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin bahagia, kita jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, hadirin sekalian. Menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk berarti kita mengamalkan ajaran Al-Qur'anul Karim, hadirin sekalian. Mengamalkan ajaran Al-Qur'an berarti punya konsekuensi sebelumnya, yaitu mengerti isi kandungan Al-Qur'an. Orang gak mungkin mengamalkan kalau tidak ngerti Al-Qur'an, hadirin sekalian. Mengerti proses sebelumnya adalah membaca Al-Qur'an. Orang tidak mungkin mengerti kalau tidak membaca Al-Qur'an. Maka proses-proses ini dijalani, hadirin sekalian. Membaca Al-Qur'an, memahami kandungan Al-Qur'an, dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an, hadirin sekalian. Jadi membaca Al-Qur'an itu belum final, baru proses pertama, hadirin sekalian. Membaca Al-Qur'an, memahami kandungan Al-Qur'an, lalu melaksanakan ajaran Al-Qur'an. Itulah yang disebut dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, hadirin sekalian. Mulai dari punya kecintaan pada membaca Al-Qur'an, hadirin sekalian. Usahakan kita ini senang pada Qur'an, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Yang belum bisa baca, targetkan sekian bulan, sekian tahun bisa baca, hadirin sekalian. Yang sudah bisa baca, baca rutin, hadirin sekalian. Rutin masih berat, dikit dulu, hadirin sekalian. Sisakan waktu, bisanya ba'da subuh, ba'da subuh. Bisanya ba'da maghrib, ba'da maghrib. Kita konsisten meskipun sedikit, hadirin sekalian. Karena amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang sedikit, amal yang terus menerus walaupun sedikit, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kita semua menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.